Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang orang-orang halu. Orang-orang yang menjual cerita-cerita bohong demi ketenaran dirinya. Ini tentu tidak terkecuali terjadi kepada para oknum-oknum yang mengatasnamakan kiai atau ulama. Ini akhirnya cerita-cerita yang diobral seperti ini menjadi cerita-cerita yang murahan. Ya, cerita-cerita yang murahan, akhirnya anak-anak sekarang itu tidak percaya lagi dengan karomah-karomah para ulama karena ya terlalu diobral. Cerita-cerita fiktifnya terlalu diobral bahwa karomah wali-waliullah itu ada. Tentu kita meyakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa karomah ulama itu ada, karomah wali itu ada. Namun orang-orang semacam ini yang nanti saya munculkan videonya, yang mengaku-ngaku ketemu Rasulullah, ini justru menjadi cerita-cerita karomah para wali itu menjadi seakan-akan fiktif gara-gara mereka. Inilah yang merusak sebenarnya. Ini yang merusak, ngarang-ngarang cerita demi ketenaran dirinya, demi dianggap menjadi seorang wali, seorang ulama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini saya bayangkan dalam dialog ini itu mengatakan bahwa satu kiainya, sebenarnya saya juga meragukan kekiaiannya, tapi oke lah, satu oknum kiainya itu mengaku bahwa sering sekali ketemu Rasulullah. Itu cerita sendiri. Cerita sendiri. Sering mengaku ketemu Rasulullah di dalam mimpinya. Si oknum kiai ini mengatakan bahwa dia selalu bertemu Rasulullah dengan berpakaian serba putih, karena Rasulullah juga memakai serba putih. Lalu ditimpali lagi oleh si Fuad Pleret. Si Fuad Pleret itu ditimpali, dia mengaku sering ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah pakai batik gitu, pakai pakaian Jawa. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Rasulullah menyesuaikan siapa yang ditemuinya. Ini kan kurang ajar. Masa Rasulullah yang menyesuaikan dia, bukan dia yang menyesuaikan Rasulullah? Kalaupun itu terjadi, saya rasa itu cerita yang dibuat-buat ya, cerita yang ngarang-ngarang lah. Bahwa kemustahilan itu memang kalau saya bicara mustahil juga tidak mungkin. Rasulullah bisa ketemu dengan para wali-wali Allah, para kekasih-kekasihnya, bisa, sangat bisa. Tapi cerita yang kayak gini kan cerita yang kita dengar seakan-akan benar-benar dibuat-buat. Rasulullah pakai pakaian batik, pakai pakaian Jawa gitu. Ini kan konyol gitu loh. Dan nanti kalau Rasulullah ketemu sama orang daerah mana gitu, itu nanti Rasulullah juga pakai darah itu gitu. Kan konyol. Ini justru merendahkan Rasulullah kalau menurut saya ya. Menurut saya, terserah ini sepakat atau tidak, tapi justru ini merendahkan Rasulullah. Jadi si Mukharor, catat ya, si oknum kiai yang namanya Mukharor ya, yang selalu menyalahkan para habaib Ba'alawi, itu dia mengaku sering ketemu Rasulullah, dan si Fuad Pleretnya ditimbali lagi juga mengaku sering ketemu Rasulullah. Bedanya Mukharor itu dengan pakaian serba putih, Rasulullahnya si Fuad Pleret lebih parah dengan pakaian batik atau pakaian Jawa. Ya saya juga orang Jawa, tapi ya nggak gitu-gitu amat lah, nggak gitu-gitu amat. Jadi ini yang perlu digarisbawahi buat teman-teman ya, bahwa saya tekankan di sini,
kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengakui, mengimani bahwa karomah para waliullah itu ada, namun tidak semua cerita karomah itu benar. Maksudnya karomah-karomah yang seperti ini ya, seperti Fuad Pleret dan si Mukharor ini saya sangat tidak yakin dengan cerita mereka. Bisa dikatakan bagi saya mereka halu. Kalau mereka halu ya, jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak percaya dengan cerita mereka berdua, namun nanti mengenyap juga menyingkirkan cerita-cerita tentang karomah-karomahnya para wali. Banyak sekali karomah-karomah seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu sangat luar biasa cerita karomah beliau. Nah, mungkin bukan di sini tempatnya untuk saya menceritakan tentang karomah-karomah para sahabat, para wali-waliullah, tapi biar lebih enak, kita saksikan video mereka yang ngaco, halu berikut ini. Jadi yang asli ini ilmu sir ya, nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah, bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya. Jadi menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan mungkin, menyesuaikan. Jadi saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Bagaimana teman-teman, sudah disaksikan video halunya? Jadi memang kita terlalu sering disuguhi cerita-cerita semacam ini yang membuat kita mual sebenarnya, jijik sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, itu memang mereka. Jadi inilah gambaran teman-teman orang-orang yang menentang, menolak nasab Alawi, ya semacam inilah gambaran-gambarannya. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau ada Habib-Habib yang cerita tentang kehaluan? Ya, yang pertama, kalau itu ceritanya, kisahnya memang para wali yang semua telah sepakat tentang kisah itu, tentu kita harus menerimanya, karena kita tidak boleh menafikan bahwa karomah wali itu ada. Nah, tapi kalau ada cerita yang memang dibuat-buat, ya tidak serta-merta kita terima walaupun itu dari habaib, ya. Jadi saya tidak pernah mengajak untuk cinta buta ke siapapun. Selama itu benar, maka dari siapapun, entah itu dari habaib, entah itu dari kiai, entah itu dari siapapun, tentu kita terima. Kita terima. Tapi kalau itu dibuat-buat, ya, cerita yang ngarang, cerita yang halu dari siapapun, mau itu dari kiai ke, mau itu dari habaib ke, balawi, siapapun itu, ya tentu tidak usah kita terima. Begitu. Ya teman-teman ya, semoga itu bisa mencerahkan teman-teman. Saksikan kehaluan-kehaluan berikutnya. Karena sebenarnya dari kelompok Imaduddin dan kawan-kawan ini banyak sekali cerita-cerita halu. Mereka menafikan cerita-cerita dari habaib yang menurut mereka halu, namun mereka membuat kehaluan-kehaluan yang lebih dahsyat itu sendiri. Jadi mereka menafikan halunya seseorang dalam tanda kutip, tapi mereka membuat kehaluan yang harus dipercaya oleh masyarakat atau kalangan awam. Ini kan kedahsyatan yang luar biasa, sebagaimana perilaku mereka yang menafikan para habaib itu menyambung ke Rasulullah. Tapi di sisi yang lain mereka juga mengaku bahwa mereka ya zuriat Rasulullah, makanya disebut begal nasab. Nah ini nggak tahu ya, ini begal halu atau begal apa, saya juga nggak tahu. Begal karomah. Jadi mereka menafikan karomah-karomah para waliullah yang dari kalangan habaib, dari kalangan balawi, namun mereka membuat karomah-karomah bukan dari kalangan ulama pada umumnya, tapi dari kalangan mereka sendiri yang sekarang masih hidup.
Jadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Yang saya tahu, para waliullah itu tidak pernah menceritakan karomah-karomahnya kepada orang lain, justru mereka menutupi. Mereka menutupi, sangat menutupi, karena mereka malu ketika karomah itu tampak kepada orang lain. Mereka sangat malu. Mereka berusaha keras menutupi. Bukan kayak si Muharrar sama Fuad Pleret ini. Justru mereka bikin video, mereka cerita tentang karomah mereka, seakan-akan itu karomah, mereka sebar itu ke media sosial. Ini kan sangat bertolak belakang dengan perilaku para wali yang sesungguhnya, gitu loh. Kalaupun wali itu cerita tentang karomahnya, itu di saat-saat detik terakhir mereka, para wali-wali itu akan berpulang ke rahmatullah, akan meninggalkan dunia ini, itu baru mereka menceritakan untuk sebagai pelajaran yang kita masih hidup ini. Tapi kalau untuk si Muharrar sama Fuad Pleret ini jelas sangat halu. Orang-orang semacam ini harusnya dikasih paracetamol. Mungkin mereka stres, bukan stres gila ya, stres paneng gitu. Wallahu alam. Semoga kita terlindungi dari orang-orang ngaco seperti ini yang mengatasnamakan mereka sebagai ulama, mengatasnamakan diri mereka kiai, ulama, dan justru mereka juga mengaku sebagai sayyid atau Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Semoga ini bisa mencerahkan teman-teman. Itu aja dari saya. Rian PHRS, saya pribumi, saya cinta kiai, dan saya cinta Mbak Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.